Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-12. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. 1. Misa minggu depan merupakan hari Minggu biasa ke-13. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Juni 2021, pukul 5 sore dengan petugas Kur Lingkungan Santa Agatha dan Santo Dominikus, Dirijen Ibu Dian Puspajati, Pemazmur Ibu Berta Karsini, Organis Saudari Febrina, Lektor Saudari Wahyu Setio Hastuti, Paramenta dan hiasan altar, tim hiasan altar, Misdinar, Anin dan Devon, Prodiakon Ibu Berta Trihartiningsih dan Bapak Stefanus Suyanto, non-liturgi OMK. 2. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sebesar Rp764.000, kolekte kedua sebesar Rp716.000, teks misa sebesar Rp61.000. 3. Misa pagi ditiadakan mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai waktu yang belum ditentukan. 4. Pengumuman tahbisan imam yang akan diterima oleh 2 frater diakon Keuskupan Agung Semarang, yaitu 1. Diakon Gregorius Prima Dedi Saputro berasal dari Paroki Maria Marganingsih, Kalasan, Yogyakarta. 2. Diakon Yohanes Dwi Andri Ristanto berasal dari Paroki Santa Teresia Lisiuk, Boro, Yogyakarta. Kedua frater diakon akan menerima sakramen tahbisan imam dari Monsinyur Robertus Rubiatmoko pada hari Selasa 29 Juni 2021 pukul 10 pagi di Kapel Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta. Mohon doa dan dukungannya. 5. Pengumuman perkawinan. Pengumuman ketiga. Pertama, Saudara Jonis Manurung dengan Saudari Gita Normailan Sitorus dari lingkungan Santo Bernardus, wilayah Santo Yusuf, Getasan. 2. Saudara Ignatius Septian Ade Kurniawan dari Paroki Kristus Raja Semesta Alam, Tegalrejo, Salatiga dengan Saudari Sisilia Novi Yotantia dari lingkungan Santa Teresia, wilayah Santo Yusuf, Getasan. Apabila umat mengetahui adanya halangan rencana perkawinan tersebut, umat wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Setelah misa, umat boleh mengambil sayuran di hiasan altar. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 320.
cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, pada pekan biasa ke-12 ini kita diajak untuk merenung, berefleksi. Kalau dalam peristiwa hidup kita sehari-hari, kita pun juga sering merasa terombang-ambing, tidak tentu arah. Kadang kita juga tiada daya, siapa yang harus disalahkan. Hidup terasa sia-sia belaka, tanpa membawa suatu hasil dalam perjuangan. Tapi justru di saat-saat seperti itulah kita juga merasakan Tuhan yang hadir. Sebagaimana kisah yang akan kita dengar baik dalam bacaan pertama maupun Injil hari ini. Tuhan ternyata menguasai alam semesta, termasuk juga hidup kita. Marilah kita mengawali Ekaristi ini dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan, supaya kita semakin menyadari bahwa Allah selalu hadir di dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu menyertai kami sehingga kami mampu menghayati iman akan kehadiran-Mu di tengah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah meredakan taufan yang dahsyat dan ombak yang menghempas-hempas. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah wafat untuk semua orang agar kami hidup dan mengabdi padamu. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, kasihanilah kami.
kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi pada hari ini dimohon untuk kesembuhan dan pemulihan kesehatan bagi Bapak Fransiskus Saverius Djoko Sudibyo, dimohon oleh keluarga Bapak Djoko Sudibyo Yogyakarta. Kita juga secara khusus mohon rahmat dan berkat Tuhan bagi kesehatan seluruh umat, terutama di paroki kuasi paroki Santo Petrus Paulus Ngabla ini, supaya kita semakin merasakan bahwa disertai Tuhan, untuk bangsa kita juga semakin mendapat kesehatan, ketahanan fisik, imun yang kuat bagi seluruh rakyat. Marilah kita satukan doa kita. Marilah berdoa. Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami umat-Mu hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari kitab Ayub. Dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, katanya, "Siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya? Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setia-Nya. Ada orang-orang yang meraungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam.
Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun,
menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara Anda yang bertanya, apa hubungannya cerita kitab Ayub tadi dengan Injil dan bacaan kedua, surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus? Jawabannya sebetulnya cukup dua kata, yaitu percaya dan kesetiaan atau setia. Homili dah selesai. Cukup dirumuskan dengan dua kata. Terus mboten. Terus nek diteruske tak teruske nek ora ya rampung. Ya intine mung niku mau. Percaya, setia. Itu sari pati dari 3 bacaan hari ini. Kalau kita membaca, menikmati, menyimak kitab Ayub, meskipun Ayub itu satu kitab yang ya boleh dikatakan sebagai dongeng, cerita bagaimana orang mengalami penderitaan. Orang baik kok menderita. Kita akan tahu kalau membaca kitab Ayub, gambaran siapakah Ayub itu dan kekayaan yang dimilikinya, dan juga situasi atau katakanlah nasib tragis yang dialami oleh Ayub. Ayub yang saleh di mata Tuhan, kaya raya, tertimpa kemalangan bertubi-tubi, sudah sejak awal bab 1 dikatakan mengalami kemalangan dan bencana. Sapi dan keledai, semua yang dimiliki dirampok orang. Anak laki-laki dan perempuan semuanya mati. Masih dilanjut lagi dengan sakit kusta seluruh tubuhnya. Bayangkan kalau Anda mengalami seperti itu. Wes kelangan anak bojo, kelangan bondo, isih gudigen. Seperti itu. Bahkan istrinya mengatakan kepada Ayub, kutukilah Allahmu. Kutukilah Allahmu. Karena ternyata Allahmu tidak membuat kamu jadi baik. Kamu sudah hidup baik, sudah benar. Ternyata kamu mengalami nasib derita nestapa. Sahabat-sahabatnya juga sama. Masa orang baik nasibnya menderita. Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, kamu itu mengalami seperti itu karena dosamu di masa lalu. Apa rasanya keloro-loro. Saya bayangkan seandainya saya sakit lalu ada umat yang mengatakan, syukur, salahmu. Romone omong cangkeme ra iso di atur. Nglarani ati wong akeh banget. Dan seterusnya. Tapi saya akan seperti Ayub, tenang saja. Ya. Itu sahabat-sahabat yang mengenal dia saja berlaku seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Sampai suatu saat Ayub sendiri bertanya kepada Tuhan ini. Dalam doa rupanya ya.
sekiranya ada yang mendengarkan aku, hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Pada akhir atau tengah-tengahnya ungkapan seperti itu. Nah, bacaan hari ini yang kita baca di dalam bacaan pertama, bab 38, itu jawaban atas pertanyaan permohonan Ayub pada bab 31 tadi. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Bacaan hari ini mengatakan, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudera? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi bendungan dan seterusnya. Bacaan pertama. Maksud jawaban Tuhan itu apa? Yaitu supaya Ayub tetap menaruh imannya hanya kepada Allah. Tetap setia di dalam percaya. Karena Allah yang dipercaya itu pencipta dan kuasa atas alam semesta. Semuanya dikuasai Allah. Nah, kaitannya dengan Tuhan Yesus ini. Pengalaman dan hidup Ayub sebagai orang yang benar, orang yang saleh, orang yang baik tetapi menderita, dan di lain pihak kuasa Allah atas samudera menjadi pralambang kuasa Tuhan Yesus atas penderitaan manusia dan atas alam. Tuhan Yesus tidak hanya berkuasa atas badai yang mengamuk di Danau Galilea seperti dalam kisah Injil tadi, tetapi ia adalah juga orang yang benar, orang yang tidak berdosa, tetapi orang yang menanggung dosa manusia. Klop, ya, bacaan pertama dan Injil. Permenungannya menjadi begini, bahwa Allah ternyata tidak meninggalkan Yesus dan Ayub di dalam menanggung derita. Ketaatan Yesus maupun iman Ayub dalam derita mengalahkan setan. Iman dan ketaatan kepada Allah menyelamatkan. Dan Kristus dalam ketaatannya, ia pun mengalami kebangkitan. Bapak Ibu Saudara saya terkasih dalam Tuhan, gambaran Injil Markus tadi juga bisa kita jadikan pralambang kehidupan kita, kehidupan gereja. Menghadapi gelombang badai, para murid panik dan tidak bisa menguasai keadaan. Para murid yang adalah nelayan itu ternyata cemas, padahal ahlinya laut. Dan ternyata di tengah kepanikan itu Tuhan Yesus malah sedang tidur. Tidur di buritan di atas sebuah tilam. Jujur, tidur lelap itu juga ungkapan iman. Maka orang yang gampang tidur itu biasanya imannya juga kuat. Nah, kalau sekarang ini ada yang tertidur, monggo. Ya, berarti imannya kuat. Saya aja yang Romo itu beberapa kali misa juga tertidur. Tapi saya yakin mesti saatnya saya tugas Tuhan membangunkan. Ya, waktu ada frater itu, frater khotbah saya tertidur. Frater selesai khotbah saya terbangun. Nah, iman saya berarti ya itu. Maka Bapak Ibu yang ngantukan itu mbok menawa mergo imane kuat. Ini. Karena Kristus Yesus itu juga mengalami tidur. Tetapi tidurnya kenapa? Setelah bekerja melayani sungguh-sungguh mencari penghidupan maupun melayani tadi. Konteksnya ini tadi Tuhan Yesus itu kan mengajak para murid bertolak ke seberang setelah padat acara di Kapernaum. Dan hari sudah petang. Tadi kan sabda Tuhan ketika hari sudah mulai petang. Di lain pihak para murid itu panik. Keahliannya sebagai nelayan sepertinya sirna. Iman, keyakinan dan kehebatan Yesus yang disaksikan juga tidak mendukung. Sepertinya tidak membekas padahal baru saja mengalami aneka mukjizat. Dan di tengah kepanikan mereka itulah muncul ide, yuk membangunkan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa.
Mbok carane bangun seperti apa, nyentak atau dicelentik atau ada berbagai cara kemungkinan. Tuhan Yesus lalu bangun, menghardik juga hanya dengan dua kata. Diam, tenanglah. Dua kata. Dan badai pun terhenti. Nah, yang perlu kita catat dalam hati dan pikiran kita sebagai orang beriman adalah kata-kata Tuhan setelah dua kata itu tadi. Yaitu, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketakutan dan kepanikan ternyata membuat para murid kita juga tidak mengenali siapa Yesus yang sesungguhnya. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ingat jawaban Allah kepada Ayub tadi. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudera? Klop. Allahnya Ayub yang menguasai samudera raya. Tuhan Yesus dalam Injil dikisahkan menguasai samudera raya. Penguasa samudera laut, ombak alam semesta lalu siapa? Jawabannya adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus dalam kisah Injil tadi mau diwartakan oleh penginjil sama dengan Allah di dalam kisah Ayub. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan. Santo Agustinus, saya dikirimi tulisan oleh teman saya, itu pernah menulis perlunya kita di dalam hidup ini untuk siap membangunkan Kristus yang tidur di dalam diri kita. Dalam sermon atau khotbah, Santo Agustinus menulis begini. Ketika kamu telah mendengar seruan untuk mengabaikan Tuhan, itu berarti engkau sedang diguncang oleh prahara. Ketika amarahmu menggelegak, engkau sedang diombang-ambingkan ombak. Maka ketika angin bertiup dan ombak mengalun tinggi, perahu ada dalam bahaya. Hatimu terancam dan akan hancur. Saat mendengar bahwa kamu direndahkan, engkau hendak membalas dendam. Tetapi kesenangan atas dendam ini pasti membawa kemalangan yang lain. Perahu hidupmu karam. Mengapa ini terjadi? Karena Kristus tidur di dalam dirimu. Apa maksudku? Kata Agustinus. Maksudku adalah bahwa engkau telah melupakan kehadirannya. Maka bangunkan dia. Ingatlah padanya, persilakan ia menjagamu. Itulah saat laut sedang bergejolak. Pada saat itu bangunkan Kristus. Pastikan engkau ingat sabdanya lewat kata-kata para murid tadi. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan. Belajar dari peneguhan Santo Paulus. Hari ini kiranya kita pun makin disadarkan akan kehadiran dan keberadaan Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah penghayatan iman seorang yang menyadari diri sebagai, bacaan kedua tadi, ciptaan baru. Setia dan selalu percaya kepada Kristus yang kita imani. Kata Paulus tadi, jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tanda sebagai ciptaan baru itu kelihatan juga di dalam kehidupan nyata kita yang tidak mudah cemas, tidak mudah panik, tidak mudah takut dan seterusnya tadi. Seperti pengalaman para rasul tadi. Mengimani dan menghayati bahwa Allah Maha Kuasa, tempat kita mempercayakan diri segalanya kepadanya. Dan akhirnya marilah kita serajin mungkin apa yang diharapkan Santo Agustinus tadi, membangunkan Kristus yang hadir dan ada di dalam kehidupan kita. Syaratnya hanya dua kata, setia dan percaya. Yakinlah sebagai ciptaan baru. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Angin dan danau pun taat kepada Kristus Sang Sabda, sebab Dialah Sang Mesias penyelamat kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, agar di dalam badai dan ketidakpastian hidup ini, kita selalu merasa aman karena diselamatkannya. Bagi para pemimpin gereja dan negara, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana memberkati dan mendampingi para pemimpin gereja dan negara, sehingga mereka selalu setia mengutamakan kesejahteraan rakyat dan umat demi menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mencari kebenaran, semoga Allah Bapa yang Maha Baik berkenan menuntun orang-orang yang mencari kebenaran, sehingga mereka menemukan kebenaran sejati di dalam Kristus yang telah hadir di dunia bagi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Bagi orang-orang cacat, sakit, dan terpencil, semoga orang-orang cacat, sakit, dan terpencil senantiasa dilindungi oleh kasih Bapa melalui kebaikan hati banyak orang yang setia mendampingi dan meringankan beban penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga berkat kasih karunia Allah Bapa yang Maha Baik, yang tidak pernah meninggalkan kita, semakin meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita dalam mengarungi kehidupan yang kadang terasa gelap serta menakutkan ini. Marilah kita mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah pula rahmat kesembuhan dan pemulihan kesehatan bagi Bapak Fransiskus Xaverius Djoko Sudibyo. Demikian juga anugerailah kesehatan bagi umat-Mu di seluruh kuasi paroki Santo Petrus Paulus ini, serta umat-Mu dimanapun berada, dan secara umum juga rakyat kami, bangsa Indonesia yang sekarang ini sedang dilanda oleh pandemi COVID cukup mengerikan, bahkan mengkhawatirkan di berbagai tempat. Kiranya Engkau jamah dan hadirlah, bangunlah dari tempat tidurmu di sebuah tilam ya Yesus. Marilah kita mohon, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, cinta kasih Yesus Putra-Mu adalah hidup dan keselamatan kami. Berkat bantuannya kami ingin mencapai kebahagiaan sepanjang hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah, terimalah kurban silih dan pujian kami ini. Semoga dayanya memurnikan kami agar kami layak mempersembahkan kepadamu cinta bakti kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Kristus kepala kami Engkau telah memulihkan segala sesuatu. Engkau pun telah memperkenankan kami ikut menikmati rahmat-Nya yang berlimpah ruah. Meskipun Allah Ia telah mengampakkan diri dan menumpahkan darah-Nya di kayu salib guna memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya. Oleh karena itu Engkau mengangkat Dia menjadi Raja semesta alam dan penyelamat bagi semua yang taat kepadanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa,
dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah Dia yang membuat kita menjadi ciptaan baru. Karena keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, kita beriman kepadanya juga dalam kesetiaan. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri. Engkau selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang rela menjadi santapan rohani bagi kami. Semoga berkat penyertaannya kami hidup sebagai manusia baru yang semakin mendekati keselamatan yang Kau janjikan dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu.
Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda dan paroki kita selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah, marilah pergi kita diutus. Amin.